Ngopi-ngopi, ngobrol pintar, penuh inspirasi. Halo, selamat siang teman-teman. Ngopi-ngopi kali ini kita kembali untuk mengadakan reportase isu yang sangat panas sekali di Bangkalan, yaitu Bangkalan darurat sampah atau sampah Bangkalan mencekam, tidak ada tempat pembuangan, tidak ada pengelolaan, tidak ada fungsional atas sampah dengan baik. Dan kali ini kita sedang ditemani penuh kehormatan lagi meskipun di tempat sampah. Dan ini menariknya tempat sampah yang sama sekali tidak bau, teman-teman. Kita ditemani oleh Pak Kadis langsung di daerah Bangkalan, di Kabupaten Bangkalan, yaitu Pak Anang ya Pak ya. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Siang. Makasih banyak sudah meluangkan waktu. Dan ini memang Pak Kadis mengarahkan kita ke sini supaya kita tim ngopi-ngopi itu tahu langsung realitas yang ada gitu Pak. Jadi ini juga untuk nanti kita compare dengan pendapat masyarakat dan isu-isu yang sekarang nih sedang in banget mungkin kalau Pak Kadis lihat TikTok, lihat Facebook, lihat media-media masa sekarang lagi ini Pak, sampai lagi di ini banget. Jadi sasaran kan gimana tuh Pak? Terima kasih. Jadi begini Mas, memang betul bahwasannya volume sampah di Bangkalan ini sudah sedemikian tingginya. Lah ini seiring dengan apa? Seiring dengan pertumbuhan penduduk, juga kemudian berkembangnya sektor usaha yang ada di Bangkalan yang tiap hari semakin bertambah seperti itu. Apalagi Bangkalan juga sudah terkenal sebagai kota kuliner dan sebagainya. Kota kuliner betul, nah, betul. Itu juga ikut menyumbang sampah yang juga ini sebagai pensuplai sampah yang cukup lumayan di Kabupaten ini kuliner Bangkalan. semua ini Pak. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bentuk bakunya seperti apa? Ya ini sampah. Lah, ketika ini memang dibiarkan begitu saja seperti ini, ya memang akan menjadi musibah betul. Betul, sangat mengganggu. Pasti akan menjadi musibah betul. Baik ini lalat, lalat-lalatnya besar-besar. Ini ya akan menjadi musibah betul. Seperti itulah. Oleh karena itu, kemudian kan kita ini mencoba untuk membuat satu langkah yang bagaimana kemudian dari yang dianggap sebagai barang kotor yang bisa menimbulkan musibah, kemudian kita tarik-tarik, bahkan harapan kita bisa menjadi sebuah berkah seperti itu. Bisa. Nah, dengan apa itu? Dengan pengelolaan sampah secara baik dan benar. Pak Anang, ini kan karena Bapak ini sekarang sedang menjabat ya sebagai Kadis DLH di Bangkalan ini. Jadi saya mau mengcounter Bapak dengan apa yang ada di masyarakat Pak ya. Jadi memang banyak keluhan Pak di masyarakat itu. Katanya hampir semua TPA di Bangkalan itu tidak dikelola. Dari hal itu juga dulu gimana tuh Pak? Kalau bahkan masyarakat tuh bilang sekitar dari tahun 2006 kayaknya ya. Pokoknya 16 tahun kalau di Buluh itu sebelum ditutup. Terus kemarin yang ada Ustadz Lukman tuh di mana itu, di Labeng apa gimana itu, katanya memang tidak ada inisiatif dari pemerintah untuk mengelola sampah dengan serius dan baik. Gimana Pak? Jadi begini Mas, jadi memang akan berbeda ketika pengelolaan sampah di TPA dan TPS. Memang itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, di TPA, kalau di TPA itu ada beberapa metode. Ada metode open dumping. Open dumping itu membuka kemudian menutup. Ada kemudian kontrol landfill. Kalau kontrol landfill itu membuat cekungan, kemudian dimasukkan, kemudian ditutup. Ditimbun terus ditutup. Ya, itu adalah kontrol landfill. Kemudian ada lagi yang terbaru ini sanitary landfill. Apalagi? Sanitary landfill ini sifatnya mengembalikan sampah ini kepada alam seperti itu. Mengembalikan sampah ini kepada alam. Akan tetapi yang paling baik dari semua itu adalah menyelesaikan sampah dari sumbernya. Jadi sumber ini dari mana? Dari rumah tangga. Lah kalau dari rumah tangga kemudian masih belum bisa, kita tarik naik sedikit. Berarti ke TPS seperti itu. Berarti ke TPS. Oh, berarti sebenarnya harusnya udah diselesaikan di rumah tangga dulu. Ya, sebelum ke TPS ya. Nah, itu tahapannya. Nah,
Ini sekarang ini kita ini ada di TPS, Mas. Iya, iya. Ya, ini kita ini ada di TPS. Cuma memang kita membuat sebuah nomenklatur supaya memang ini menjadi ciri khasnya Bangkalan. Makanya kita kasih nama Rumah Daur Ulang tempat ini. Nama tempat ini Rumah Daur Ulang. Iya, kita kasih nama Rumah Daur Ulang untuk menunjukkan identitas Bangkalannya seperti Iya. itu. Jadi Boleh sambil ya. jalan, Pak ya. Jadi ini memang kita kasih apa namanya, kita kasih identitas khusus seperti itu. Kita kasih identitas khusus. Nah, Berkenan ke yang tadi, Pak, Iya. yang di berbagai TPA Iya. tidak dikelola. lah kemudian ada yang satu tingkat di atasnya lagi. Namanya adalah TPS TPA. terpadu. TPS terpadu, Pak ya. Ya. Nah, sesungguhnya kita ini sudah mewacanakan untuk TPS terpadu tadi itu. Di mana itu? Di Buluh. Oh. Jadi Buluh itu memang rencananya kita operasikan lagi. Ya. Bukan sebagai TPA, tapi sebagai TPS terpadu. Bedanya apa tuh, Pak? TPA sama TPS terpadu. Jadi TPS terpadu itu bukan untuk tempat pembuangan akhir, tapi dia hanya tempat singgah, kemudian memproses, kemudian keluar lagi. Oh. Seperti itulah. Ya. Keluarnya ini sudah berupa apa? Berupa produk. Iya, iya. Seperti itu. Iya. Keluarnya berupa produk. Nah, ini salah satu contohnya. Yang mana tuh, Pak? Nah, ini adalah produk. Nah, ini adalah produk pilahan. Jadi dari sampah yang masih bisa diambil langsung secara nilai ekonomis, Iya, Pak. ini kita keluarkan dulu. Berarti sampah mentah Iya. dipisahkan, disortir Iya, dulu, iya. mana yang bisa Ah. ekonomis, mana yang Ya, nanti ada melalui land sortir, namanya conveyor. Ini namanya conveyor ini, Mas. Wah. Alat yang jalan sendiri ini adalah fungsinya adalah land sortir. Fungsinya apa? Untuk mengeluarkan sampah-sampah yang memang masih mempunyai nilai ekonomi. Benar. Jadi ini kelompok kertas, kemudian ada kelompok Ada botol-botolan Botol. plastik ya, Pak ya. ada kelompok gelas, kemudian juga ada kelompok tas kresek dan sebagainya. Iya. Ada berapa kalau secara utuh itu mungkin ada sekitar 36 jenis Iya. pilahan itu. Nah, tujuannya apa? Ini bisa diambil nilai ekonomisnya secara langsung. Nah, ini yang kita keluarkan terlebih dahulu. Kalau Jadi ini sudah produk kalau sudah seperti ini. Ini sudah produk. betul. Nah, terus kemudian bagaimana kemudian dari yang tidak bisa langsung laku? Nah, Yang tidak mentahnya nggak bisa ya, langsung dijual. kita proses kembali, ada namanya proses lanjutan. Ya. Proses lanjutan. Jadi proses lanjutan itu kemudian kita cacah jadi satu, kemudian dikeringkan dengan alat pengering berupa rotary dryer ini, kemudian masuklah ke melter briquette ini. Dan benar-benar bisa jadi Ya, lah, arang yang Ya, sangat itu hasilnya bagus. adalah briquette arang sampah. Briquette arang sampah yang bisa dipakai untuk menggantikan kayu bakar maupun untuk substitusinya batu bara. Ini benar-benar bisa jadi solusi dua arah loh, Ya, Pak. mudah-mudahan. Selain tadi yang sampah terkelola dengan baik, masyarakat terberdayakan. Iya. Terus sekarang kan lagi darurat kayu nih, Pak. Sekarang Ya. isu-isu lingkungan nih, Pak ya. Dan itu punya nilai seperti itu. Bisa jadi Iya. briquette gitu, Iya, Pak. ya. artinya itu laku untuk dijual. Dan kata Pak Kadis sendiri tadi malah lebih bagus daripada kayu nih, Pak. ya. Insya Allah kalorinya kalau dibanding kayu ini 3 kali lipatnya. Hasil uji lab kami, Wah. hasil uji kami ini kalorinya tidak kurang dari 4.400. Sedangkan kayu itu kalorinya berkisar 1.800-1.900. Jadi kurang lebih 3 kalinya. Pak, oke lah, saya mau bahas lagi tentang willpower, Pak ya, kemauan apa ya, kekuatan kemauan dari pihak pemerintah. Karena banyak aktivis, Pak, di luar sana ya, baik itu aktivis yang sekarang lagi kuliah ataupun sudah di LSM dan lain sebagainya, Iya. lembaga tertentu. Itu mengatakan memang pemerintah Bangkalan ini sengaja. Artinya memang tidak ada kemauan yang baik, itikat yang baik untuk mengelola sampah, untuk benar-benar serius mengelola sampah. Tanggapan Bapak gimana, Dok? Jadi terkait hal itu sebenarnya tidak benar, Mas. Tidak benar, Pak ya? Tidak benar. Jadi sesungguhnya mulai 2021 yang lalu
kita sudah mulai membangun fasilitas berupa gedung pengolahan. Tahun 2021 2021 ya, ya. tempatnya adalah di bekas TPA Bulu itu. Oh. Kalau TPA saya katakan bekas sana itu. Iya. Kenapa? Karena sudah tidak difungsikan Iya. lagi. Jadi, nah, kemudian dari situ kita ini sudah membangun kerjasama dengan mitra kita pihak ketiga di dalam rangka pengelolaan. Dengan swasta, Pak ya. Iya, dengan teknologi yang memang sudah kita perhitungkan betul untuk menyelesaikan sampah debit layanan kita. Seperti itu, debit layanan kita. Jadi sebenarnya di Bulu itu rencananya adalah kita pasang mesin Iya. untuk kapasitas 150 ton per hari. 100 Bisa mengelola 150 per hari. Nah, sementara sampah yang kita bawa ke TPA di kita ini masih berkisar 70 sampai 80 ton per hari. Jadi masih kita sediakan space setengah untuk jangka panjangnya seperti itu. Jadi kita juga sudah berpikir jangka panjang ke sana seperti itu. Jadi percepatannya lebih baik gitu, Pak. Lah di samping itu ya masih dibantu dengan rumah daur ulang ini dan sebagainya. Artinya selain mengurangi di TPS terpadunya dari TPS-TPS ini, betul. Di sananya juga dikasih kapasitas yang besar, cukup mumpuni seperti itu ya, yang cukup mumpuni. Nah, harapannya kalau sudah seperti ini kan sudah nggak ada lagi sampah yang dibawa ke TPA. Semuanya udah selesai di sini. Pak, boleh kita lihat briketnya, Pak ya? Kita lihat arangnya ini, teman-teman, karena memang sudah ada buktinya. Masyarakat itu sekarang kalau sekedar ini katanya, Pak, kalau sekedar rapat di meja terus diskusi ini udah gak percaya katanya. Mana arangnya ini? Ini Pak, awas. Aduh, ini aja yang nggak panas. Nggak panas, yang sudah matang kemarin. Nah, nih. Nah, ini bener-bener gak kotor, Pak. Sampean saya yang enggak udah biasa. Ya udah biasa. Ngambil gini aja, Pak Gadis. Iya. Ya sampah, ini sampah. Tidak menjijikan, Pak ya. Karena murni arang seperti arang kayu, Pak. Sampah. Dan ini mana kalau dibilang bau? Nggak ada bau sama sekali ya. Nggak ada bau sama sekali. Padahal di sini ini ya mungkin ada pempesnya bayi, mungkin juga ada sisa-sisa ikan di dalam sini. Di dalam sini ini yang kita nggak tahu apa isinya. Aduh, ya. Dan ini maksudnya dibakarnya cepat, Pak. Maksudnya langsung. Iya, langsung bisa. Buat masak ini ibu-ibu. Kalau untuk masak bisa, tapi kalau untuk membakar sate dan sebagainya memang kita tidak menyarankan. Karena apa? Karena langsung berhubungan langsung seperti itu. Jadi kita tidak menyarankan. Tapi kalau untuk masak yang masih ada sekatnya, saya kira nggak masalah seperti meskipun sebenarnya tidak bau, tapi kan image-nya masih sampah, Pak. Iya, seperti itu. Pak, ada lagi nih, Pak, kritikan kepada Pak Kadis. Sana sampean ini sudah most wanted kalau di Bangkalan ini. Banyak orang yang mau ngobrol dengan sampean, tapi dalam artian bukan mencari solusi, tapi memang memojokkan Pak Kadis di sini. Saya mau tanya tentang rekayasa, Pak. Katanya nih, kinerja DLH ini biasanya itu cuma rekayasa belaka. Banyak sudah contoh-contoh, bahkan di tempat-tempat sampah itu dikasih lomba bahwa ternyata untuk membuktikan bahwa sampahnya dikelola dengan baik. Yang nyatanya kata masyarakat cuma rekayasa. Tanggapan Pak Kadis? Jadi begini, Mas. Tentunya semuanya itu kan memang harus ada pembuktian. Seperti itu. Harus ada pembuktian. Lah kita ini loh susah payah bangun fasilitas di Bulu seperti itu. Ini kalau kemudian hanya mau kita sia-siakan, buat apa? Seperti itu. Termasuk hari ini kita ada di sini, ini kan bagian dari pembuktian bahwasanya kita ini sudah bergerak, sudah bergerak menuju ke ranah perubahan. Buktinya sudah ada, alat-alatnya, mesinnya sudah berjalan semua. Jadi secara bertahap kita ini sudah bergerak ke arah perubahan. Di dalam rangka apa? Di dalam rangka penyelesaian pengelolaan masalah sampah. Nah, dan ini juga rencana sudah kita coba kita duplikasi. Jadi tahun depan kita mengoperasikan ini baru di Kecamatan Arusbaya. Aduh, ya Allah, di Arusbaya ada. Iya, kita operasikan baru.
di sana. Jadi Ini bahkan saya kena uapnya gak bau Pak ya, gak mengganggu gitu Pak ya. enggak lah, karena ini hanya uap air kok. Saya tadi Iya. kemarin itu ke Hulu itu Pak, kena asap kan ada dibakar Lain di sana. karena itu asap pembakaran. Mengganggu Pak. Ini Ini kan enggak. karbon. Kalau ini asap isinya. Ini bahkan dari uap sumber asapnya ini teman-teman dan nggak terlalu air. Ini asapnya uap mengganggu. air. Dan ini sebenarnya masih bisa kita kendalikan lagi kalau ini blower ini kita hidupkan, maka ini akan kesedot ke sana. karena tadi dimatiin untuk Ya. kebutuhan podcast sebentar Ya. Pak ya. Oh. Iya benar. Seperti itu. Jadi tidak anu lah Mas. Jadi kita ini tidak kok kemudian anti terhadap masukan, anti terhadap kritik. Bahkan saya menunggu. Oleh karena masyarakat memang merasakan betul dampak Ya. yang mereka rasakan nggak apa-apa lah mereka Ya. merituk. Cuma dari Bapak sendiri itu sudah ada bukti gitu Pak ya. Jadi tentunya gini loh. Jadi pemerintah ini antara pemerintah dan masyarakat ini harusnya duduk bersama menjadi satu kesatuan. Bapak berarti terbuka terhadap Loh saya monggo saya kapan saja dan di mana saja. Pokok asal saya memang kebetulan memang tidak dalam posisi yang Sempat, kayak gitu ada Iya. waktu iya janjian. pasti kita pasti kita layani dengan baik. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian niatan kita ini untuk sama-sama mencari solusi Ya. kan. Kenapa? Karena Bangkalan ini bukan hanya miliknya pemerintah saja, tapi juga milik kita semua seperti itu. Pak, ada pesimisme di masyarakat. Katanya udahlah Pak Bupati atau pemerintahan pusat di Bangkalan ini nggak usah soal pengelolaan sampah dikasih ke DLH lagi, langsung kasih ke swasta aja. Swasta itu lebih profesional, kerjanya lebih terukur dan lain sebagainya. Tanggapan Pak Kadis gimana? Nah, sama antara pemerintah dan swasta itu sebenarnya adalah rangkaian kerjasama seperti itu. Ini di sini kita juga bekerja sama dengan swasta. Ya. Lah, rencana yang di Bulu itu operatornya juga memang swasta gitu loh. Soal pemberdayaan masyarakat sekitar gimana Pak? Ya monggo, kalau memang masalah pemberdayaannya kan masyarakat nanti Apa kita yang duduk aja Pak masih Kadis? bisa bekerja di sana, ya nanti dipekerjakan di sana Ya, seperti ya. itu. Iya. Artinya memang soal pemberdayaan masyarakat ada yang bilang kalau pemerintah itu mengerjakan sesuatu itu langsung bawa paket dengan pekerja-pekerjanya tidak Ya benar. tentu tidak lah, kecuali memang hal-hal yang sifatnya spesifik. Iya, iya. Seperti teknisi. Yang krusial yang memang Ya. soal keterampilannya butuh Ya, waktu lama kalau ya, harus ini seperti baru. teknisi. Tapi juga lambat laun itu pasti juga akan di breakdown juga. Kan juga rugi kalau misalnya kemudian ada kerusakan di sini. Iya, iya. Saya harus datangkan Oleh teknisi dari karena mana. kualifikasinya Iya, ini makanya kan pelan-pelan kan tetap nanti kita breakdown. Tetap ada yang kita kaderkan dari sini. ya, Kenapa? Ya efisiensi juga, ya waktunya, iya. ya ongkos kerjanya. Kalau kita mendatangkan tukang dari jauh, pasti ongkos kerjanya Benar. terdiri dari ongkos dan transport. Artinya itu suatu hal yang argumentasinya tidak kuat kalau misalkan tidak melibatkan masyarakat sama sekali itu hanya nggak ada alasan. Tidak. Jadi kita ini ada 6 TPS 3R, Mas. Ya. Ada 6 TPS 3R di Bangkalan ini. Mlajeh, Pangeranan, Kemayoran, Pejagan, Tonjung, Martajasa. Ini yang bekerja ya orang lokal semua. Oh, luar biasa. Yang bekerja ya orang lokal. Mlajeh ya warga Mlajeh. Dari semua TPS itu ada berapa TPS yang ada mesinnya kayak gini? Yang ada mesinnya seperti ini memang baru ini. Baru satu Ya, ini ya di Ya, Pangandaran. tapi di mereka memang sudah melakukan pengelolaan, tapi kemudian masih dengan model KSM, Ya. karena itu adalah kelompok swadaya masyarakat. Ya, ya. Jadi pengelolaan secara sederhana, memang tujuannya juga untuk pemberdayaan, juga tujuannya adalah untuk pengurangan. Nah, kalau yang by teknologi secara utuh memang kita kerjakan di sini. Makanya ini kita kasih label khusus untuk pembeda. Wah, Gitu loh, untuk pembeda kita kasih label khusus rumah daulat. rumah daur. Iya, lah kalau yang di Bulu yang rencana kita operasikan itu namanya TPS terpadu. Pak, terus tanggapan Bapak gimana? Masyarakat Hulu sudah terlanjur tidak percaya dengan DLH, dengan istilah-istilah penanganan, pengelolaan. Kalau soal spesifik di Hulu itu pandangan Bapak ke depan gimana? Ya tentunya kan kita ini semua ini berharap semuanya ini kan tetap harus bisa membuka wawasan. Bahwasanya kita ini hidup pada dinamika alam yang
selalu berubah. Iya, bergerak lah. Iya, selalu bergerak. Nggak bisa pakem Iya, seperti dulu. baik itu secara teknologi, baik itu secara informasi dan sebagainya, semuanya ini kan bergerak. Benar. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin lama juga semakin meningkat. Nah, seiring dengan itu, maka termasuk model-model pengelolaan sampah ini juga variatifnya juga semakin banyak. Seperti itu akan berbeda dengan dulu. Kalau dulu ya organik. Jangan terlalu berpegang teguh Iya. pada masa lalu lah, Nah, pengalaman-pengalaman. Maksud kami adalah mari coba kita membuka diri. Nah, nanti ketika nanti operasi, lah ini mari apa yang harus dikoreksi, Ya, apa yang harus disempurnakan. Mari saling mengisi. Nah, ketika seperti itu kan ini loh namanya pemerintah dan masyarakat. Itu karena apa ya tadi itu kembali Bangkalan ini milik kita semua. Ya, benar. Boleh Pak diminum dulu Pak. Monggo. Ini benar-benar nggak bau teman-teman. Jadi seperti halnya kita ke pasar tradisional gitu Pak ya. Ya nggak ada ini. Memang ada sampah kita bisa lihat di kanan kiri, tapi nggak ada yang menjijikkan dari tempat ini. Bahkan kata Pak Kadis tuh ada kejadian tim survei terus masih bisa makan umbi-umbian di sini gitu aja. Seperti itu. Nah ini di depan ini ada UMKM rujak soto, ada kafe. Ini juga baru semua. Hanya radius berapa puluh meter gitu Pak ya. Dan berapa puluh meter hanya nyebrang jalan ini Iya. 6 meter itu. Iya. Pak, saya mau nanya tentang serapan nih Pak, tentang serapan yang bisa dikelola setiap hari oleh mesin. Kata sampean ini Pak ya, rekayasa teknologi, artinya nggak ada tokonya, pabriknya. nggak ada pabriknya. Memang nggak ada pabriknya. Jadi kita sesuaikan dengan tempat, kita sesuaikan dengan tipologi sampah, kita sesuaikan dengan Oh, kita sesuaikan dengan jumlah. berarti udah sesuai banget dengan sampah Bangkalan ini Pak ya. Ya memang Mesin ini. memang seperti itu Mas. Jadi memang setiap daerah ini punya karakteristik sampah yang berbeda-beda. Nah, setiap karakteristik sampah yang berbeda ini memang penanganannya juga akan berbeda. Penanganannya juga akan berbeda. Seperti itu. Nah, hasil kajian-kajian kita tentang pengelolaan sampah, lah makanya kemudian kita rumuskan, kemudian coba kita skenario, akhirnya dari hasil diskusi kita, lah kita cobalah membuat sebuah desain seperti ini. Berapa Pak serapan tiap hari Pak? Ini di sini ini sementara ini sekarang ini 7 ton. 7 ton ya? Ya, sekarang ini 7 ton. Harapan kita memang ini tetap kita intensifkan, bisa sampai berkisar antara 10 sampai 15 seperti itu. Nah, cuman kan Bahkan kata Bapak itu tadi bisa 24 jam, Pak, ya? 24 Bisa jam. 2 kali lipat Iya. ini Pak. Ya? seperti itu. Jadi ini memang ini juga memang masih awal sih. Ya. Ini masih awal. Nah, tapi kemudian ini masih bisa kita intensifkan lagi seperti itu. Ini Tapi secara keseluruhan untuk sampah yang di area sini ini sudah terselesaikan di sini semua. Alhamdulillah. Seperti itu. Ya. Sudah terselesaikan di sini semua. Untuk sampah yang dulu sering viral Iya, di Saembong itu. Iya benar. Nah, Oh di sini Pak ya? Ya dulu, di Pak? sini ini di timur dikit ini. Yang sering dari Saembong. Sekarang sudah paling santai Pak Ya, ya. jadi sudah terselesaikan Sudah. di sini seperti itu. Pak, berbicara anggaran Pak. Ini kan Bapak sudah tahu nih mulai dari fungsi mesin yang sangat efektif menurut Bapak, bahkan harus diduplikasi di beberapa TPS. Banyak kan yang mempersoalkan kalau dulu itu di aktivis itu pemerintah ini alasannya anggaran. Setelah ada sekarang ketahuan harganya berapa, terus ke depan gimana soal penganggaran mesin pengelolaan sampah? Jadi begini Mas, kalau terkait teknologi, terkait mesin dan sebagainya, ini memang itu tidak harus dilakukan oleh pemerintah sendiri. Banyak cara. Kenapa? Karena sekarang ini juga sudah tidak kurang pihak swasta yang melirik bergerak bisnis di bidang pengelolaan sampah. Artinya nanti tidak harus kita beli mesin utuh dengan uang utuh tidak gitu. harus. Bisa bentuk kerjasama, Iya, Pak. makanya kan itu. Jadi masih sangat memungkinkan dalam bentuk kerjasama. Jadi bentuk kerjasama itu seperti apa? Pemerintah menyediakan gedungnya, nanti swasta bawa teknologi masuk.
seperti itulah. Sekarang ini sudah nggak kurang, pihak swasta, perusahaan swasta yang memberi penawaran-penawaran seperti itu. Karena apa? Mereka juga sudah mengkalkulasi ternyata bisnis pengelolaan Potensi sampah bisnisnya itu besar juga. punya potensi. Tapi gimana Pak? Saya mau bahas tentang anggaran dulu Pak. Dari Bapak sendiri untuk anggaran ini kan bagian dari bukti keseriusan Pak ya, Iya, untuk pengelolaan gimana Iya, Mas, betul. wacana untuk. Jadi begini, kalau domain kita, domain pemerintah, domain pemerintah itu memang melaksanakan layanan. Itu mulai dari pengumpulan, pengangkutan, kemudian pengelolaan, Iya. seperti itu. Nah, ini kemudian yang seperti saya katakan tadi, ini bisa dilakukan oleh pemerintah, juga bisa dilakukan oleh swasta. Nah, tergantung bagaimana kita semua ini mempolakan, kan seperti itu. Nah, untuk Bangkalan ini memang domain kita memang lebih kita kedepankan memang pada collecting, pengumpulan dan pengangkutan. Sementara untuk sektor pengelolaan memang kita mencoba untuk bermitra dengan swasta, bermitra dengan KSM di dalam rangka pengelolaan. Tapi eman loh Pak, kalau pemerintah udah bisa mengelola sendiri kayak gini, kan itu bisa jadi PAD juga. Sama, sebenarnya sama. Jadi meskipun kita bermitra dengan swasta, itu ada namanya bagi hasil. Iya. Seperti itu, ada yang namanya bagi hasil. Meskipun nggak utuh ke pemerintah, Iya, tapi efisiensi sebenarnya lebih ini Ya, mitra Pak. kenapa? Ada memang Mas yang memang menjadi kendala. Kenapa kok kemudian itu tidak dilakukan oleh pemerintah langsung? Ada yang memang menjadi kendala apa? Karena pemerintah itu tidak boleh jualan. Ya, benar. Nah, jadi apa? Kalau ini dilakukan oleh pemerintah sendiri, maka barang-barang seperti ini, pilahan ini nggak boleh dijual, tapi harus menjadi aset, Ya, aset daerah. benar-benar. Nggak boleh dijual. Oh, nggak boleh Pak ya? Iya. Jadi ya. akhirnya apa? Nilai ekonomisnya malah nggak didapat, Ya, gitu loh. malah benar-benar nggak efektif kalau. Iya, nilai ekonomisnya malah nggak didapat. Berarti fokus kerjasama dalam pengelolaan. Nah, makanya di setiap tempat pengelolaan itu kemudian memang kita bangun kerjasama. Di TPS 3R kita kerjasama dengan kelompok swadaya masyarakat. Di sini kita kerjasama dengan swasta. Iya. Di Bulu pun juga demikian. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka untuk membangun metode pengelolaan sampah yang efektif. Artinya apa? Birokrasinya tidak panjang. Ya. Nah, kalau kemudian ini dilakukan oleh pemerintah, Itu adalah solusi. iya, ini harus jadi aset. Nah, Iya. baru kemudian nanti dilelang oleh pemerintah dan butuh Prosesnya kemana-mana. panjang, muter. Ya. Nah, ini justru nilai efektifnya nggak keluar di situ, gitu loh. Pak, berarti Pak Anang nih sebagai kadis ya di lingkungan hidup ini, bagaimana Bapak memberikan keyakinan, klarifikasi bahwa sampah Bangkalan ini sudah sangat dapat teratasi. Jadi begini, Mas. Jadi tentunya pemerintah ini di dalam rangka mencari solusi ini tidak hanya pemerintah seorang diri, melainkan butuh juga support maupun partisipasi dari masyarakat. Masyarakat Ini- sudah pasti tidak Ya, lepas, nggak bisa lepas. Pasti, nggak mungkin lah, nggak mungkin pemerintah ini berdiri sendiri di dalam rangka melakukan hal-hal itu. Nah, maka dari itu kemudian sesungguhnya beberapa rencana-rencana terkait pengelolaan sampah ini sudah kita desain sedemikian rupa. Nah, makanya harapan kami semua stakeholder bisa ikut bersama-sama di dalam rangka mendukung apa yang sudah menjadi. Loh, itu sama Pak. Kemarin kita ngobrol dengan aktivis yang ini tentang sampah itu, yang ngangkat tentang sampah itu, sebenarnya yang dibutuhkan duduk bersama. Terus dari Pak Kadis juga duduk bersama. Betul. Sekarang yang membuat ini belum terjadi itu apanya? Lah, makanya ini kan sekarang ini kan masalah cara pandang. Iya. Masalah cara pandang bagaimana menyikapi ini. Artinya apa? Kalau kita ini mau berpikir ke depan, Nggak usah lah, jangan saling menyalahkan dulu. Yang penting solusinya gimana iya, gitu. kalau kita berpikir ke depan sama-sama mencari solusi, ya insya Allah selesai. Seperti itu. Kalau kemudian berpikirnya ke belakang, yang ada saling menyalahkan. Mengenang dosa-dosa masa lalu, pengalaman-pengalaman. Betul. Ya, lah kalau bicara itu juga sama. Wong saya ini juga penerus riwayat, kan seperti itu.
saya ini penerus riwayat lah. Makanya kita ini juga bagaimana, kemudian mari kita ini sama-sama berpikir ke depan, berpikir secara optimis di dalam rangka menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Insya Allah kalau kita ini kompak, terus kemudian saling mengisi, saling melengkapi satu sama lain antara pemerintah dan masyarakat, nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Alhamdulillah. Dan ini sampean langsung yang menyampaikan, artinya masyarakat bisa meminta pertanggungjawaban dari sampean bahwa sampean orang yang terbuka dan memang punya apa ya, itikat yang sangat baik dan serius untuk mengelola sampah ini. Siap. Jadi kami terus terang, kami tidak pernah kemudian menutup diri di dalam rangka untuk bagaimana kita berdiskusi, Mendapatkan kita solusi. iya, di dalam rangka mencari solusi. Di dalam rangka mencari solusi kita berdiskusi. Nah, ini kami nggak pernah istilahnya menutup diri untuk itu. Monggo, Ayo monggo. teman-teman. Kita apa namanya? Ya kita ngomong saja lah, apa adanya, dan nggak terbatas harus kemudian di forum resmi, harus di forum rapat dan sebagainya. Enggak lah. Nyatanya sampean malah ngajak kita ke sini. Iya, seperti itu. Bahkan saya memang sering lebih enak seperti ini gitu loh. Jadi apa? Ya kadang-kadang kita ini menerangkan dengan kata-kata kan sulit juga. Iya. Seperti itulah. Kalau kemudian kita ini sama-sama melihat, oh ini loh yang kita maksud. Iya. Ini kemudian tidak menjadi sebuah kesalahpahaman. Benar. Seperti itu. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak Kadis Sama-sama. atas Jadi waktunya. ya, jadi saya juga mohon bantuannya kepada semua pihak. Nanti saya share nih Pak ke Iya. teman-teman aktivis, ke teman masyarakat. Ya, lebih ini forum ngopi-ngopi ini yang sudah bersedia podcast bersama kami hari ini, bahwasanya sesungguhnya inilah Iya. yang kita rencanakan seperti itu. Inilah rencana kita di dalam rangka mengelola sampah di Kabupaten Bangkalan. Nah, ya tadi itu kembali kita tidak bisa jalan sendiri, tapi harus bersama-sama, harus saling support satu sama lain. Betul. Harus saling support satu sama lain. Ya, Pak. Semoga kita juga berharap ini kan proyek percontohan yang menurut saya sangat sukses Pak ya. Sampai fungsinya baik secara ekonomis, pemberdayaan dapat semua, tidak hanya di Pangeranan tapi juga bisa diduplikasi di Ya, kita juga memang sedang menggalang itu seperti itu. Jadi di Arus Baya itu kita kerjasama dengan UTM di dalam rangka pengembangan. UTM Pak ya. Iya, kita bekerjasama dengan UTM dalam rangka pengembangan untuk menduplikasi ini ke sana. Pak, di Hulu itu loh Pak, cuma berapa meter dari UTM tuh Pak? Ada sekilo apa 2 kilo? Ya, betul. Dilibatkan juga keren Pak. Nah, di Buluh itu justru sudah ada investornya yang sudah siap. Berarti tinggal keterbukaan masyarakat. Iya, untuk betul. Bahkan timeline-nya, semua peralatan dulu itu sudah siap di bulan Juli ini. Alhamdulillah. Itu tinggal bagaimana masyarakat membuka diri. Iya. Oh, ini kalau masyarakat tahu ini seneng banget itu Pak. Timelinenya di bulan Juli ini, kalau ya percaya nanti apa tak share, tak kirim no semua jadwalnya. Ada di bulan Juli semua. Ada di bulan Juli semua. Oke. Timeline mulai dari mobilisasi mesin, pembangunan IPAL dan sebagainya. Itu ada di bulan Juli semua. Kenapa harapannya dia Oktober bisa beroperasi. Bisa beroperasi. Wow, makasih banget Pak Anang selaku Kadis yang ada di DLH Bangkalan ini menjawab banget isu-isu kemarin, sehingga kalau masyarakat itu kan biasanya itu seneng ikut-ikutan Pak. Ada orang yang nyalahkan ini ikut nyalahkan, nggak tahu langsung. Dan kita tim ngopi-ngopi udah berhasil ke sini ketemu langsung dengan Bapak, ini suatu hal yang luar biasa banget buat kita. Makasih, semoga nanti benar-benar bisa menjadi bagian dari klarifikasi ya, atau pernyataan yang juga ada bukti yang sudah otentik di sini dan benar-benar menghasilkan solusi yang kita harapkan bersama. Ya, Makasih banyak Pak Anang atas terima waktunya. kasih. Mungkin itu saja teman-teman reportase kita dengan tim ngopi-ngopi dengan Kepala Dinas DLH Bangkalan Pak Anang. Saya ucapkan terima kasih, salam ngopi-ngopi.